Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan membahas cara untuk mengetahui laba bersih untuk minimarket. Jadi untuk perhitungannya nanti seperti apa aja akan langsung kita bahas untuk mulai hari ini ya. Oke, jadi nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang mengenai laba bersih perhitungannya. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Jadi untuk pertama, nah ini kalau kalian lihat teman-teman, ini adalah yang namanya daily performance. Ini daily performance itu hasil data penjualan kita setiap hari. Nanti datanya per hari berapa, per bulannya berapa, semuanya datanya ada di sini. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di sini akan saya jelaskan detailnya satu persatu. Oke, jadi ini untuk data ini adalah data dari sistem kasir program yang ada di minimarket saya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini udah bener-bener detail ya. Ini mirip seperti Alfa juga. Oke, kita mulai dari awal. Ini salah satu toko yang saya kelola. Ini tapi ini udah lama ya. Jadi untuk bulan Januari tahun 2022 untuk periodenya, karena ini memang tak ambil data yang pas awal buka toko dulu. Oke, jadi ini untuk toko saya yang di Bantul. Oke, kita mulai dari penjualan. Nah, jadi ini ada yang namanya HPP. Oke, saya dekatkan. HPP, sales quantity, STD, sama APC. Apa tuh HPP itu? HPP itu adalah harga pokok pembelian. Harga pokok pembeliannya segini. Jadi ada 6.930. Salesnya itu adalah penjualan. Jadi penjualan toko per hari itu ada 8 juta di tanggal 1. Oke, itu ya. Jadi 8 juta per harinya segini. Ada 8 juta, 6 juta, 5 juta seperti itu. Sampai untuk average-nya ada di 5.166.000 ini untuk average-nya dalam 1 bulan. Sales penjualan. Nah, kalau untuk quantity ini adalah quantity barang atau itemnya yang keluar per hari. Jadi dalam tanggal 1 itu ada 1.397 item ya. Jadi ada barang yang terjual ada 1.300 ini. Oke, untuk selanjutnya STD. STD itu ada Stock Transaction Day. STD itu Stock Transaction Day artinya adalah customer yang masuk per hari ke toko, customer yang belanja. Jadi per hari ini ada 284, 287, 288 ya ini, maaf. Oke, jadi untuk perharinya toko ini ada sekitar 200-an orang yang belanja. Untuk average-nya ada 200 orang setiap hari yang masuk untuk belanja. Seperti itu. Terus selanjutnya ada APC. Nah, APC itu adalah average purchase customer. Ini adalah rata-rata per customer belanjanya. Jadi per customer itu belanjanya 28.000, 27.000 seperti itu. Jadi untuk rata-rata sampai akhir bulan ada 25.691 ya per customernya. Nah, untuk ini ada GM. GM ini ada 1,4 juta. Tanggal 1, tanggal 2 ada 1,2 dan seterusnya. Untuk average-nya ada di bawah ini, 825.000 per harinya rata-rata. Nah, terus untuk sampingnya ini ada yang namanya presentase. Presentasenya ini presentase margin. Jadi ini masih margin kotor ya yang di sini tuh, karena belum dikurangin pengeluaran lain seperti gaji dan listrik dan lain-lain. Nanti saya jelaskan sekalian. Jadi ini ada yang namanya presentase margin. Jadi ini marginnya itu average-nya tanggal 1 itu ada 20%. 20% dari ini tadi. Sales dikurangin HPP. Jadi ketemunya 20% ini. Terus untuk average-nya sampai tanggal 31 ini ada average 19% dari average tanggal 1 sampai 31. Oke, itu ya. Untuk selanjutnya ini HPP-nya, ini total HPP, harga pokok pembelian totalnya dalam 1 bulan 134. Terus salesnya ada 160 juta, kuantitinya ada 60.000 barang yang keluar dalam 1 bulan. Terus ini ada 6.200 STD, jadi ada 6.200 orang dalam 1 bulan ya. Untuk APC dalam 1 bulan rata-ratanya segini, 25.800 per orang dari 6.200 ini.
Oke, untuk ini 25 juta ini adalah total gross margin dalam 1 bulan. Oke, 25.593 ini gross margin kotor ya. Jadi totalnya dalam 1 bulan itu kita dapat margin atau laba 25 juta. Oke, untuk pengetahuannya seperti itu untuk tampilannya. Sekarang kita bahas untuk perhitungannya. Jadi untuk saya balik ya, tadi udah saya tulis. Nah, seperti ini. Tadi untuk gross margin ada 25.593. Nah, RRAK itu apa? RRAK itu adalah rencana realisasi anggaran kerja. Jadi RRAK-nya tampilannya seperti ini. Oke. Apa aja tuh yang termasuk di RRAK itu? Nah, salah satunya ada listrik. Listrik itu pengeluarannya dalam 1 bulan 2.816. Transport itu ya ketika kita mau belanja atau kebutuhan lain-lain, pergi ke mana atau yang untuk kebutuhan toko kita masukkan ke RRAK. Terus untuk kebersihan lantai, kaca dan pewangi ruangan, ada kertas untuk nyetak, solatif, lakban, air mineral dan lain-lain, ada sapu juga, ada tali rafia. Pokoknya untuk yang di sini semuanya ini adalah pengeluaran dalam 1 bulan. Ya, tampilannya seperti ini dan totalnya pengeluarannya ada 4.946. Ya, jadi untuk margin kotor tadi 25 juta dikurangin RRAK ini tadi ya, total pengeluarannya ada 4.900 untuk gaji karyawan. Jadi untuk di toko saya ini ada kita pakai 4 karyawan. Nah, ini sebenarnya banyak ya toko yang saya kelola, tapi yang saya tampilkan yang untuk satu toko ini dulu aja. Untuk gaji memang kita masih di bawah UMR karena kita masih masuk minimarket lokal ya. Jadi ini baru toko awal, jadi gaji masih menyesuaikan, nanti setelah 3 bulan akan ada kenaikan yang pastinya. Seperti itu. Jadi untuk gaji tampilannya seperti ini. Ini adalah totalnya 6.373. Nah, ini untuk gaji pokok kepala tokonya 2 juta, hariannya segini. Nah, ketika ada lembur ya nanti kita akan masukkan lembur tanggal merah biasanya, sama ini nasional itu juga ketika ada hari raya seperti itu. Nah, untuk intensif adalah ketika toko bisa mencapai target, kita akan berikan intensif seperti itu ya. Oke. Terus totalnya segini ya, 6.373. Nah, jadi untuk pengeluaran udah ketemu gross margin kotornya segini 25 juta dikurangin RRAK sama dikurangin gaji 6.373. Jadi untuk margin bersihnya dalam 1 bulan kita dapat 14.273. Oke, jadi seperti itu untuk perhitungannya. Ini masih bisa dikurangi juga ketika kalian teman-teman mau depresiasi. Apa atau depresiasi itu? Depresiasi itu penyusutan. Jadi ketika kalian buka toko habisnya semisal 100 juta, kalian pengen potong menjadi 1 tahun misalnya atau 2 tahun ya, berarti dibagi 24 bulan. Oke, ketemunya misalnya 100 juta dibagi 24 berarti 4 juta lah, anggap aja segitu ya, anggap aja 4 juta per bulannya. Nah, ini nanti kita masih potong 4 juta ini buat depresiasi biar modal kita juga akan balik. Nah, nanti ketemunya ada 10.273.574. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk perhitungan ini bebas, mau terserah kalian untuk pemilik toko. Kalau mau depresiasi bisa dikurangin, kalau enggak juga enggak apa-apa kalau memang tidak mau dikurangin. Oke, mungkin itu aja untuk perhitungan hasil bersih untuk minimarket seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, gimana atau cara mengetahui margin bersih untuk minimarket itu, hitungannya ada seperti ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada salahnya atau ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalau ada masukan konten apa yang perlu saya buat, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar biar next bisa saya buat untuk konten selanjutnya. Jadi ke depan ada konten-konten untuk mengenai minimarket ya, untuk saya fokusnya ke situ. Jadi silahkan ditanyakan mau buat konten apa, nanti akan saya buatin. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.